Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, pada kesempatan ini kita akan belajar memahami tes objektif, yaitu soal-soal pertanyaan pilihan ganda yang nanti akan keluar pada tes UTBK atau ujian tulis berbasis komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Belajar. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, subscribe, and share. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja ke soal nomor 1. Apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan fleksibilitas emosional murid? A. Mengajarkan mereka cara beradaptasi dengan perubahan. B. Menghindari perubahan dalam rutinitas. C. Memberikan lebih banyak pekerjaan rumah. D. Mengurangi resiko. Kira-kira jawabannya apa, Bapak Ibu? Oke, untuk soal nomor 1 jawabannya adalah A. Mengajarkan mereka cara beradaptasi dengan perubahan. Dengan pembahasan, mengajarkan mereka cara beradaptasi dengan perubahan dapat meningkatkan fleksibilitas emosional murid. Lanjut ke soal nomor 2. Bagaimana Anda akan membantu murid mengembangkan keterampilan bersosialisasi? A. Mengadakan kegiatan kelompok dan diskusi. B. Menghindari kegiatan kelompok. C. Memberikan tugas individu. D. Mengurangi waktu interaksi. Jawaban yang tepat adalah A. Mengadakan kegiatan kelompok dan diskusi. Dengan pembahasan bahwa mengadakan kegiatan kelompok dan diskusi dapat membantu murid mengembangkan keterampilan bersosialisasi. Lanjut ke soal nomor 3. Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu murid mengembangkan kemandirian dalam mengurus diri sehari-hari? A. Memberikan tugas yang melibatkan tanggung jawab pribadi. B. Menghindari memberikan tanggung jawab. C. Memberikan lebih banyak pekerjaan rumah. D. Mengurangi waktu belajar. Jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan, memberikan tugas yang melibatkan tanggung jawab pribadi dapat membantu murid mengembangkan kemandirian dalam mengurus diri sehari-hari. Lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana Anda akan membantu murid mengembangkan kemampuan mengelola emosi mereka? A. Mengajarkan teknik pernapasan dan relaksasi. B. Mengabaikan emosi mereka. C. Memberikan lebih banyak pekerjaan rumah. D. Mengurangi waktu istirahat. Jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan, mengajarkan teknik pernapasan dan relaksasi membantu murid mengelola emosi mereka dengan lebih baik. Lanjut ke soal nomor 5. Apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan kesadaran murid tentang pentingnya keterampilan sosial emosional? A. Mengadakan diskusi tentang pentingnya keterampilan sosial emosional. B. Menghindari topik keterampilan sosial emosional. C. Memberikan lebih banyak pekerjaan rumah. D. Mengurangi waktu diskusi. Jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan, mengadakan diskusi tentang pentingnya keterampilan sosial emosional dapat meningkatkan kesadaran murid. Soal nomor 6. Bagaimana Anda akan mendorong murid untuk terus belajar dan berkolaborasi? A. Memberikan proyek kelompok. B. Menghindari kegiatan kelompok. C. Memberikan tugas individu. D. Mengurangi waktu belajar. Jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan, memberikan proyek kelompok dapat mendorong murid untuk terus belajar dan berkolaborasi. Lanjut ke soal nomor 7.
Apa yang dapat Anda lakukan untuk memberikan keteladanan dalam memperkuat praktek-praktek pembelajaran sosial emosional? A. Menunjukkan sikap positif dan empati. B. Mengabaikan sikap sosial emosional. C. Memberikan lebih banyak pekerjaan rumah. D. Mengurangi interaksi sosial. Jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan. Menunjukkan sikap positif dan empati dapat memberikan keteladanan dalam memperkuat praktek-praktek pembelajaran sosial emosional. Lanjut ke soal nomor 8. Bagaimana Anda akan membantu murid mengembangkan kemampuan memahami hubungan sebab akibat? A. Mengajarkan mereka cara menganalisis situasi. B. Menghindari diskusi tentang hubungan sebab akibat. C. Memberikan solusi langsung tanpa diskusi. D. Mengurangi waktu diskusi. Jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan. Mengajarkan mereka cara menganalisis situasi dapat membantu murid mengembangkan kemampuan memahami hubungan sebab akibat. Lanjut ke soal nomor 9. Apa yang dapat Anda lakukan untuk membantu murid mengembangkan kemampuan pengambilan peran sosial? A. Mengadakan kegiatan yang melibatkan peran sosial. B. Menghindari kegiatan sosial. C. Memberikan tugas individu. D. Mengurangi waktu interaksi. Jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan. Mengadakan kegiatan yang melibatkan peran sosial dapat membantu murid mengembangkan kemampuan pengambilan peran sosial. Lanjut ke soal nomor 10. Bagaimana Anda akan membantu murid mengembangkan kesadaran terhadap pandangan orang lain tentang dirinya? A. Mengajarkan mereka untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain. B. Mengabaikan pandangan orang lain. C. Memberikan lebih banyak pekerjaan rumah. D. Mengurangi waktu diskusi. Jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan. Mengajarkan mereka untuk mendengarkan dan memahami pandangan orang lain dapat membantu murid mengembangkan kesadaran terhadap pandangan orang lain tentang dirinya. Lanjut soal nomor 11. Seorang murid dengan kebutuhan khusus berada di kelas Anda. Bagaimana Anda akan mengakomodasi kebutuhan dalam pembelajaran? A. Memberikan tugas yang sama dengan murid lain tanpa memodifikasi. B. Menyediakan materi pelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya. C. Mengabaikan kebutuhannya dan memperlakukannya seperti murid yang lain. D. Memindahkannya ke kelas khusus. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Menyediakan materi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhannya. Prinsip pendidikan inklusif adalah memberikan akomodasi yang layak agar semua murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Lanjut ke soal nomor 12. Apa yang dimaksud dengan pendidikan inklusif? A. Pendidikan yang hanya untuk murid dengan kebutuhan khusus. B. Pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. C. Pendidikan yang terpisah antara murid reguler dan murid berkebutuhan khusus. D. Pendidikan yang hanya fokus pada murid berprestasi. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua murid tanpa terkecuali. Lanjut soal nomor 13. Bagaimana prinsip fleksibilitas diterapkan dalam kurikulum pendidikan inklusif? A. Kurikulum yang sama diterapkan untuk semua murid. B. Kurikulum diadaptasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan murid. C. Kurikulum hanya fokus pada murid berprestasi. D. Kurikulum tidak perlu diubah. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Kurikulum diadaptasi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan murid.
Prinsip fleksibilitas dalam pendidikan inklusif merupakan penyesuaian kurikulum agar sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap murid. Lanjut soal nomor 14. Apa yang harus dilakukan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif? A. Mengabaikan perbedaan murid. B. Menghargai dan memanfaatkan perbedaan sebagai kekuatan. C. Memisahkan murid berdasarkan kemampuan. D. Memberikan perhatian lebih banyak kepada murid berprestasi. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Menghargai dan memanfaatkan perbedaan sebagai kekuatan. Prinsip pendidikan inklusif adalah semua murid dapat belajar dan perbedaan menjadi kekuatan dalam mengembangkan potensi mereka. Lanjut soal nomor 15. Bagaimana Anda akan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif di kelas Anda? A. Dengan melihat hasil akademik murid saja. B. Dengan mengamati partisipasi dan penerimaan murid di kelas. C. Dengan membandingkan murid berkebutuhan khusus dengan murid reguler. D. Dengan mengabaikan masukan dari murid dan orang tua. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Dengan mengamati partisipasi dan penerimaan murid di kelas, evaluasi pelaksanaan pendidikan inklusif harus mencakup aspek partisipasi dan penerimaan murid di lingkungan pendidikan. Lanjut soal nomor 16. Apa yang dimaksud dengan desain universal dalam pembelajaran? A. Desain yang hanya cocok untuk murid berprestasi. B. Desain yang mengakomodir keragaman peserta didik. C. Desain yang tidak memerlukan adaptasi. D. Desain yang hanya fokus pada satu metode pengajaran. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Desain yang mengakomodir keragaman peserta didik. Desain universal dalam pembelajaran bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang dapat diakses dan digunakan oleh semua murid. Lanjut soal nomor 17. Apa yang harus dilakukan guru jika ada murid yang mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran? A. Mengabaikan kesulitan murid tersebut. B. Memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai. C. Memindahkan murid tersebut ke kelas lain. D. Memberikan tugas tambahan tanpa bantuan. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Memberikan bantuan dan dukungan yang sesuai, guru harus memberikan dukungan yang diperlukan agar semua murid dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Lanjut soal nomor 18. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan khusus murid di kelas? A. Dengan mengamati perilaku dan kinerja murid. B. Dengan mengabaikan perbedaan murid. C. Dengan memberikan tugas yang sama untuk semua murid. D. Dengan meminta murid untuk mengidentifikasi sendiri kebutuhannya. Jawaban yang tepat adalah A. Dengan pembahasan. Dengan mengamati perilaku dan kinerja murid, guru harus mengamati dan memahami kebutuhan khusus murid untuk memberikan akomodasi yang tepat. Lanjut soal nomor 19. Apa tujuan utama dari pendidikan inklusif? A. Memisahkan murid berkebutuhan khusus dari murid reguler. B. Memberikan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid. C. Fokus hanya pada murid berprestasi. D. Mengabaikan kebutuhan khusus murid. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Memberikan pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan murid. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama bagi semua murid. Lanjut soal nomor 20. Bagaimana cara mengimplementasikan prinsip adaptasi dalam pendidikan inklusif? A. Dengan menerapkan kurikulum yang sama untuk semua murid. B. Dengan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid.
C. Dengan memisahkan murid berdasarkan kemampuan. D. Dengan fokus pada murid berprestasi saja. Jawaban yang tepat adalah B. Dengan pembahasan. Dengan menyesuaikan metode pengajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Prinsip adaptasi dalam pendidikan inklusif memungkinkan penyesuaian metode pengajaran agar sesuai dengan kebutuhan setiap murid. Demikian Bapak Ibu guru peserta PPG untuk latihan dan pembahasan soal kali ini. Saya doakan semoga Bapak Ibu yang sedang menempuh pendidikan, belajar mandiri, lulus sampai dengan mendapatkan sertifikat pendidik. Amin ya robbal alamin.